Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berjumpa lagi wahai anak-anakku dalam pembelajaran di kali ini atau di pagi hari ini, dan dalam pagi hari ini kita akan mempelajari tentang adab bermedia sosial, yang mana nanti itu akan meliputi pengertian dan juga tentang nilai positif atau dampak positif dan dampak negatif daripada media sosial. Baiklah anak-anakku tercinta, kita mulai pembelajaran di pagi hari ini mengenai adab bermedia sosial dalam ajaran Islam. Adab merupakan norma atau aturan mengenai kesopanan yang didasari oleh aturan agama. Mengutip buku Adab Muslim Sehari Semalam oleh Al-Qismu Al-Ilmi Bimadari, adab digunakan dalam interaksi antara manusia secara umum. Dalam ajaran Islam, adab mencakup banyak hal, baik dalam ibadah maupun yang sifatnya duniawi. Adab dalam ajaran Islam bersifat fleksibel karena bisa diterapkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah adab bersosial media. Ibarat pedang bermata dua, kehadiran media sosial memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi manusia. Dalam buku The Dark Side of Sosial Media oleh Patricia Sheldon dijelaskan bahwa penggunaan sosial media telah meningkatkan jumlah orang yang mengalami depresi dan penyakit mental lainnya. Ada banyak media sosial yang digandrungi masyarakat saat ini, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Menggunakan secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Adab bermedia sosial harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk berinteraksi dalam media sosial, yaitu tidak menyampaikan informasi palsu. Umat muslim harus menyampaikan informasi dengan benar serta memastikan bahwa informasi tersebut kebenarannya sudah diketahui secara pasti. Orang yang mempublikasikan informasi palsu disebut sebagai qaul zur, yang berarti kesaksian palsu. Menghindari prasangka buruk, ghibah, dan fitnah. Prasangka buruk dapat mencemari karakter seseorang yang mungkin tidak bersalah. Prasangka tidak berdasar sangat berbahaya karena bisa memicu orang untuk ghibah, fitnah, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Umat Islam harus menjauhi keinginan ikut campur dalam urusan orang lain yang secara sengaja mencari keburukannya. Menghindari konten negatif. Seorang muslim sepatutnya menghindari konten yang berbau pornografi. Ketika seseorang menyaksikan konten yang vulgar, artinya setan berhasil menggoda hingga seseorang mengikuti hawa nafsunya. Selain itu, konten yang memamerkan kesuksesan atau ketampanan atau kecantikan yang berlebihan juga harus dihindari karena dapat menimbulkan perasaan iri. Dampak positif dalam bermedia sosial diantaranya adalah
bisa dimanfaatkan untuk media promosi, iklan, dan pemberitahuan secara up to date dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game, dan lain-lain yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 3. Dengan menggunakan jejaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun, dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing, dan lain-lainnya. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan berbahasa seseorang. Misalnya, belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di situs jejaring sosial. 4. Dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Berikutnya, memperluas jaringan pertemanan. Anak dan remaja akan menjadi lebih mudah bertemanan dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. Sedangkan dampak negatif dari bermedia sosial antara lain adalah: pertama, kecanduan. Situs jejaring sosial seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatkan pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan respon kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental. 2. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 3. Tergantikannya kehidupan sosial. 4. Tersebarnya data penting yang tidak semestinya. 5. Membuat prestasi belajar semakin menurun. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Berikutnya, seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. Nah, itulah di antara materi yang bisa kami paparkan kepada anak-anakku yang saya cintai. Teruslah belajar. Dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar.